semuanya, balik lagi sama aku Citra. Kali ini aku mau nge-review satu produk yang udah banyak banget kalian request. Produk ini adalah foundation. Jadi foundationnya ini adalah Naturectar. Yang aku tahu di sini, yang aku bisa dapat informasi di kemasannya ini adalah made in Japan. Nomornya ada 151 dan 140. Yang lainnya aku nggak ngerti karena ini tulisannya bahasa Jepang. Sorry. Setahu aku foundation ini punya 5 warna. Jadi ada yang 130, 140, 141, 151 dan 171 yang warna hijau. Nah, ini gambarnya. Selebihnya aku sih nggak tahu tentang berapa warna foundation ini, tapi yang perlu kalian tahu foundation ini itu ada yang palsunya. Jadi hati-hati untuk yang belinya. Pastiin kalian belinya di online shop yang terpercaya. Kalau aku waktu itu belinya di sini. Ini juga udah pernah aku jelasin waktu aku frequently asked question. Harga akunnya waktu itu belinya 150. Aku nggak tahu sih sebenarnya sekarang di online shop itu masih ada, tapi kalian bisa tanya atau cek terlebih dahulu. Jadi aku pakai foundation ini, jadi semakin aku berminyak itu dia semakin nempel gitu. Aku ngerasainnya kayak gitu. Sedangkan untuk yang kulit kering, aku ngerasainnya nggak gitu. Jadi dia tuh kayak nggak nyatu aja sama kulit karena dia itu terlalu kering, jadinya tuh kayak agak cakey kali ya. Tapi menurutku kalau kalian kulitnya kering tapi kalian masih pengen pakai foundation si Naturectar ini, karena yang menurut aku tadi coveragenya itu bagus, kalian bisa banget campur dengan foundation lain yang untuk kulit kering. Untuk aplikasinya aku lebih senang pakai sponge. Ini adalah sponge dari Real Technique. Aku lebih senang pakai ini karena dia itu bisa bikin gampang pakainya dibanding dengan pakai jari atau pakai kuas. Tapi kalau untuk concealer aku lebih milih pakai jari. Jadi kan jari itu lembut, jadi aku bisa tap lembut banget ke bawah mata. Jadi kan Naturectar itu sifatnya creamy banget, jadi banyak yang nyampurin Naturectar ini dengan foundation cair. Nah, kalau aku sukanya karena si Naturectar ini udah creamy dan udah full coverage, aku campurnya dengan foundation yang nggak terlalu berat gitu, nggak terlalu full coverage. Ini tuh bisa dicampur sama Shu Uemura. Jadi Naturectar bisa campur sama Shu Uemura, terus bisa sama CoverGirl, terus bisa sama NYX, bisa sama Channel, ya pokoknya foundation cair yang lain deh. Pokoknya yang jangan yang terlalu full coverage. Menurut yang diberikan sama si foundation ini adalah nggak dead matte, dia tuh nggak bikin matte, meskipun ini untuk kulit berminyak tapi dia tuh nggak terlalu matte, jadi satin finish gitu. Jadi kita ngeliatnya tuh masih ada glowing tapi nggak berminyak. Untuk di make up terus nggak mau untuk dicukur alisnya. Nah, ini juga bisa banget untuk nutupin si bulu-bulu halus di bawah alis. Untuk nutupin bulu-bulu halus di bawah alis tuh bagus hasilnya karena dia tuh nggak matte, terus nggak nggak ngegumpal gitu. Menurut aku sih bagus, meskipun nggak ketutup secara sempurna ya, tapi ini tuh bagus banget untuk nutupin terus ngebingkai, jadi kita tuh alisnya tuh kelihatan lebih tegas meskipun nggak mau dicukur. Jeleknya dari foundation ini adalah shade warnanya. Jadi aku tuh waktu itu adanya warnanya 140, 141 dan 151 yang waktu tersedia di bazarnya. Jadi terus aku lihat-lihat warnanya itu cenderung lebih ke pink. Nah, katanya nomor 151 ini itu tuh yang paling kuning, tapi setelah aku pakai ini tuh gak cukup kuning untuk muka aku. Jadi itulah sebabnya aku tuh sering banget campurin ini sama foundation yang lain, foundation cair yang lain yang lebih kuning. Misalnya si Shu Uemura ini kan kelihatan kuning banget. Ini tuh meskipun kelihatannya agak kuning, tapi ini tuh tetap aja pink gitu di aku. Jadi sekarang aku mau swatch foundationnya. Yang pertama adalah nomor 140. Nah, ini adalah nomor 140. Nah, ini adalah nomor 151. Sebenarnya ini itu nggak terlalu jauh kalau kita lihat di aslinya. Ini tuh cuman kayak agak beda skin tone, warna tone-nya. Ini lebih ke kuning dan ini lebih ke pink. Ini 151, ini 140. Ini lebih ke pink dan ini lebih ke kuning. Kalau untuk
concealer di under eye, aku lebih senang pakai yang warnanya tuh lebih ke pink. Jadi dia tuh itu bisa menetralkan warna hitam yang ada di bawah mata. Kalau untuk seluruh wajah, aku lebih milih warna 151 ini karena aku ini wajahnya warm undertone. Terus kalau orang Indonesia untuk orang Asia itu lebih banyak wajahnya juga warm undertone. Jadi aku rekomendasiin ini. Aku pernah pakai untuk yang lebih terang mukanya dari aku, dan ini juga masuk-masuk aja. Terus aku medium. Terus yang lebih dark dari aku juga ini masuk-masuk aja sih menurut aku. Sekarang aku mau cobain untuk di under eye biar kalian bisa lihat. Kalau mau pakai foundation ini untuk di under eye aja, bisa pakai jari aja. Misalnya aku cuma pakai gini-gini aja, kayak di dot-dot aja. Kalau untuk pakai jari itu nggak terlalu covering. Menurut aku kalau mau full cover bisa pakai sponge yang udah lembab tadi. Nutupin jerawat, aku lebih senang pakai yang satu warna dengan kulit atau mirip-mirip warna kulit yang yellow undertone gitu. Ini jerawat ya. Ini jerawat. Aku tutup. Ini ada juga jerawat, aku tutupin. Menurut aku kalau banyak masalah di wajahnya, mendingan pakai satu muka aja. Biar lebih ngeblend warnanya juga. Jerawat ketutup. Ini ketutup. Under eye juga ketutup. Pop. Bagus. Kita coba untuk seluruh muka. Yang nomor 151 pakai sponge. Oke, kita mulai. Lihat nih, full cover banget kan? Oke, untuk acara-acara yang butuh makeup waktu lama atau yang butuh emang agak tebal, kayak ke kondangan, misalnya jadi bridesmaid, ini tuh bikin muka tuh kayak porcelain. Ini tuh nggak perlu concealer lagi kalau udah kayak gini. Aku sih nggak perlu. Pun kelihatannya ini tuh kayak full cover banget, tapi menurut aku ini tuh ringan. Ada yang pernah coba nggak krayolan tuh kayak berat gitu ya, full covernya berat banget. Dan menurut aku ini tuh ringan. Ini tuh menurut aku tuh sama aja kayak pakai foundation cair. Aku juga nggak ngerti kenapa. Ringan banget. Pertamanya aku tuh ngiranya ini tuh kayak bakal berat banget gitu kan. Tapi ternyata enggak. Ya awalnya emang kayak putih banget gini, tapi menurut aku ini tuh bisa banget nanti ngeblend setelah kalian pakai bedak. Terus setelah kalian pakai contouring, aku tuh biasanya bronzer gitu, contouring yang luar biar ini tuh lebih warm. Dan ini tuh juga nggak akan putih banget gini kok, bakal kelihatannya tuh lebih natural aja, tapi tetap kelihatan dandan gitu. Karena menurut aku ini masih lebih kurang kuning di aku, jadi aku senangnya pakai loose powdernya yang lebih kuning. Kalian bisa cobain kayak ini, aku pakainya nih yang warnanya kuning. Ini adalah Ultima biasa. Nah, satu tips untuk ngeset foundation corrector ini biar nggak bergaris di bawah mata, jadi aku tuh pakainya yang agak banyak bedak taburnya di bawah matanya. Tapi kalau untuk yang bagian lain it's okay, mau tipis-tipis juga nggak apa-apa. Pakai bedak tabur untuk di under eye gini, aku sih saranin ini untuk didiemin dulu selama beberapa menit. Jadi kalian bisa ngelakuin makeup yang lain seperti makeup mata dulu. Atau kalau untuk ketahanan, aku sih nggak pernah tahu pastinya berapa jamnya, karena menurut aku ketahanan dari suatu produk itu bisa dipengaruhi juga sama makeup lain yang dipakai, misalnya kayak pelembabnya atau beige-nya.
terus bisa dipengaruhi dengan bedaknya itu juga. Tapi sebagai perbandingan, misalnya kalau aku make up berat kayak gini dari pagi-pagi, terus aku pakai primer juga, aku pakai Fix Plus dari Makeup Forever misalnya, terus aku pakai bedak, terus aku pakai bedak padat juga, ini tuh tahan banget sampai malam hari ya. Kalau oily itu nggak bisa dihindarin, mungkin kalian bisa hindarin dengan primernya yang untuk kulit matte, yang untuk khusus banget untuk biar matte. Tapi kalau aku oily, biasanya selain aku touch up dengan bedak tabur, aku selalu touch up dengan bedak tabur. Kalau enggak, aku cuman pakai blotting paper gitu, jadi kayak kertas minyak gitu, aku cuman di blot aja, karena aku tuh sebenarnya agak males untuk touch up. Karena foundation ini tuh full coverage, untuk pemakaian seluruh muka aku saranin ini nggak dipakai di tiap hari, aku saranin untuk acara-acara tertentu aja. Tapi kalau untuk concealer it's okay, aku juga pernah pakai tiap hari untuk concealer under eye sama jerawat-jerawat misalnya yang di sini, itu nggak apa-apa banget. Oke, ini aku udah beres make up. Untuk mata aku nggak banyak yang aku lakuin. Tadi aku cuman pakai bulu mata aja, aku nggak pakai eyeliner, nggak pakai eyeshadow. Aku cuman pakai maskara aja di bawah sedikit aja. Karena untuk yang tanya aku pakai lipstick apa, aku pakai lipstick ini si NYX Soft Matte Lip Cream yang Istanbul ditambah sedikit warna coklat dari paletnya. Ini warna ini nggak kayak coklat, ini warna coklatnya dari palet apa sih nih, Crayolan. Oke, segitu aja review dari aku mengenai si Natural Actor Foundation ini. Kalau ada yang mau request aku nge-review produk apa selanjutnya, bisa komen-komen di bawah. Sampai ketemu di video-video berikutnya, bye bye.